Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian sila akidah, kajian dasar-dasar yang selayaknya seorang muslim dia memahami tentang akidahnya. Dan kita telah berbicara di antara faktor atau di antaranya peran akidah dalam memberikan dorongan kuat seorang muslim dia beramal. Dan sungguhnya kenapa kita mesti mewujudkan amal saleh? Karena sungguhnya amal saleh akan mewariskan kebahagiaan dalam kehidupan seorang muslim. Tidak akan terwujud kebahagiaan yang hakiki yang diharapkan setiap manusia kecuali dia mewujudkan akidah yang sahihah dan amalan yang salihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya yang mulia, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, sedangkan dia mukmin, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan al-hayatu sa'adah. Ini kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia, apa itu? Dikatakan para ulama pula, itu itminanul qalbi wa insyirahu sadri. Tenangnya hati dan lapangnya jiwa. Siapapun yang dia memiliki kehidupan jenis ini, maka sungguh dia telah mendapatkan hakikat kebahagiaan yang diidam-idamkan semua manusia. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara yang Allah katakan tadi. Ini al-imanus sahih wal amalus salih. Ini iman yang sahih dan amalan yang salih. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita telah melihat dalam kenyataan kehidupan kita pula berapa banyak orang mereka sampai pada tingkat kesimpulan seakan kebahagiaan merupakan fata morgana. Sesuatu yang dikejar dan tidak pernah mendapatkannya. Karena mereka bayangkan, sebagiannya membayangkan kebahagiaan ada di harta mereka, kebahagiaan ada di ketenaran mereka, kebahagiaan ada di jabatan mereka, kebahagiaan ada di istri dan anak mereka. Dan sungguhnya tidak di situ kebahagiaan. Sekalipun kita tidak mengingkari bahwa anak, istri, jabatan, harta, ketenaran merupakan faktor yang akan bisa memberikan andil seorang itu lebih merasa bahagia. Akan tapi masalahnya kebahagiaan letaknya di hati manusia. Selama kebutuhan hati seorang tidak terpenuhi, maka tidak akan pernah mungkin seorang dia mendapatkan kebahagiaan. Dan terpenuhnya hati manusia hanya dengan iman, hanya dengan keimanan akidah yang sahihah. Sehingga apabila kita telah mendengar kisah para artis, kisah para raja, kisah orang kaya, kisah orang yang tenar, dan bagaimana mereka memiliki gambaran hidup yang suram, yang mengeluh, yang gelisah, yang sempit, yang susah, maka dengarkan ucapan para ulama yang memiliki akidah yang sahihah, yang telah tertanam dalam hati mereka. Sebagian mereka mengatakan, masakin alu dunya kharaju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha wa ahla. Sebagian mereka mengatakan, sangat kasihan penduduk dunia. Mereka meninggalkan dunia sedang mereka belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling manis, paling enak, paling lezat rasanya. Sedangkan kita semuanya mengetahui dan menjadi tuntutan kita bahwa kita hidup di dunia, kita ingin merasakan yang paling lezat. Kalau bisa kita memiliki dan merasakan yang paling indah, paling lezat. Kalau bisa makanan kita paling lezat, pakaian kita paling enak, dan semua yang kita rasakan paling nyaman, paling enak. Akan tapi
Berapa banyak, kata beliau, manusia yang mereka keluar dari dunia dan belum pernah merasakan yang paling lezat, paling enak, paling nyaman ketika ditanyakan apa itu? Marifatullah wa mahabbatullah wal ans biliqaillah, atau kalimat yang semisal dengan itu. Yaitu mengenalnya hati kepada Allah, kecintaan hati kepada Allah, dan adanya kerinduan seorang bertemu dengan Allah SWT. Ini yang membuat hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika ada seorang ulama yang sedang mengobrol dengan kawannya, bagaimana mengisahkan tentang kelapangan hidup dan kelapangan dirinya, bersama dengan akidah dan iman yang tertanam dalam hatinya, dia mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang sedang kita rasakan, niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan mereka, ungkapan hati mereka, buah dari akidah yang tertanam di hati mereka. Bagaimana mereka merasakan longgarnya hidup mereka, lapangnya jiwa mereka, dan indahnya kehidupan mereka, yang boleh jadi bersama itu mereka sungguhnya dalam kehidupan dunia nampak dalam pandangan manusia orang yang sengsara dan merasakan sempitnya hidup. Bagaimana tidak? Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang direncanakan dibunuh, yang direncanakan diusir, yang direncanakan ditangkap untuk dipenjara. Akan tapi apa yang menjadi perkataan beliau? Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku terhadapku? Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku ada dalam hatiku. Sesungguhnya surgaku ada dalam hatiku. Artinya kemana beliau beredar, maka kebahagiaan bersama dengan beliau. In qataluni faqatli syahadah, wa in habasuni fahabsi khulwah, wa in taraduni fatardi siyahah. Apabila mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah saya sebagai seorang syahid. Apabila mereka menangkapku, lalu menjebloskan dalam penjara, maka dalam keterpenjaraanku adalah khulwah, menyepinya aku dengan kekasihku, Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengusirku, maka dalam keterusiranku adalah siyahah, yaitu rehlah, wisata. Alangkah luasnya dan alangkah luar biasanya orang semisal Syaikhul Islam. Di tengah sempitnya secara umum manusia merasakan kehidupan seperti itu, akan tapi beliau bisa merasakan longgarnya jiwa bersama dengan apa yang akan mereka lakukan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sungguhnya hanya dengan amal saleh kita akan meraih kemuliaan, akan meraih kejayaan, akan diberikan kewibawaan dan kekhilafahan. Ketika Allah SWT memberikan janji pada kaum mukminin, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, dan Allah berjanji kepada orang mukmin di antara kalian dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan berikan kekhilafahan kepada kalian, kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhilafahan kepada orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tardalahum. Dan Allah akan mengukuhkan, meneguhkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut bagi kalian, bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Kapan kekhilafan Allah berikan? Kapan keteguhan Allah akan datangkan? Kapan
rasa takut Allah gantikan dengan keamanan. Ya'budunani la yusrikuna bi syai'an. Ketika mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Taala semata, tanpa menyekutukan Allah sama sekali dengan sesuatu apapun. Syarat yang Allah tunjukkan dalam ayat tersebut untuk terwujudnya kekhilafahan, terwujudnya peneguhan agama, terwujudnya keamanan setelah tadinya ketakutan, dengan cara mewujudkan ubudiyah yang khalisah, mewujudkan tauhid yang utuh, tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula jannah yang kita cita-citakan tidak akan pernah kita dapatkan kecuali apabila kita beramal saleh. Sehingga Allah katakan, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah jannah yang Allah wariskan pada kalian disebabkan karena amal-amal yang kalian wujudkan. Dan apabila kita lemah mewujudkan amal saleh dan kita lemah mewujudkan akidah yang sahihah, maka nasib kita sangat buruk. Nasib kita sangat buruk. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menggambarkan umat ini akan dicabik-cabik sehingga menjadi umat yang terhina, umat yang rendah dan dikuasai oleh musuh, disebabkan hilangnya akidah yang sahihah, hilangnya keteguhan hati, dan hilangnya semangat dalam beramal saleh, dan hati mereka telah lengket dengan keinginan-keinginan rendah. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qala qail amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah bal antum yawma idzin katsirun walakinakum ghutha'un ka ghuthaisil. Nabi katakan kalian akan menjadi barang rebutan orang-orang kafir. Sebagaimana orang mengundang kawan-kawannya untuk memperebutkan makanan yang ada di meja hidangan. Maka seorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita bernasib seperti itu karena jumlah kita sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsirun, bahkan Anda jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum, akan tapi kualitas Anda ghutha'un ka ghuthaisil, bagikan buih yang ada di sebuah aliran, tidak berbobot, tidak mengatur, tidak memiliki prinsip kehidupan, hanya mengikuti arus yang ada. Dan saat yang seperti itu kata Nabi, wala yansi'annallahu min qulubi min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah akan cabut rasa takut, rasa gentar hati para musuh kepada kalian. Mereka tidak akan lagi gentar kepada kalian. Dan sebaliknya, wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn, Allah akan meletakkan penyakit al-wahn dalam diri Anda. Apa itu al-wahn? Kata Nabi, yaitu karahiyatul maut wa hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika hati telah lengket dengan dunia, mencintai dunia, dan mereka takut kepada kematian, bukan kita tidak boleh memiliki dunia. Akan tapi masalahnya ketika hati telah menguasai, apabila dunia telah menguasai hati seorang, maka itulah kebinasaan dan kehancuran. Maka di antara doa Abu Bakar As-Siddiq, ya Rabb, ya Allah, jadikan dunia di tanganku dan bukan di hatiku. Karena ketika dunia di tangannya artinya dia mengatur dunia. Dia mengatur dunia, bagaimana dunia harusnya dimanage, diatur, dikendalikan. Akan tapi ketika dunia telah menguasai hati, maka dunia akan memperbudak pemiliknya. Sehingga dia tinggalkan salat karena dunia, dia tinggalkan talabul ilmi karena dunia, dia tinggalkan jihad karena dunia, dia tinggalkan dakwah karena dunia. Dan ini semuanya merupakan bentuk kerapuan keimanan dan akidah yang akan menghasilkan kehinaan. Sebagaimana pula yang Nabi katakan, idza tabayatum bil ina
wa khatum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yansiuhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah tersebar praktek jual beli sistem ribawi, ainah, satu di antara bentuk ribawi, kalian telah asyik dengan dunia kalian, ternak cocok tanam kalian, kalian tinggalkan jihad, Allah akan lemparkan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Masalah muslimin yang dirahmati Allah SWT, sungguh akidah memiliki peran yang sangat besar di hati setiap muslim yang menginginkan kewibawaan, kemuliaan, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah membina para sahabat dengan akidah awalan, dengan akidah yang didahulukan, hingga mereka bagikan bangunan yang kokoh, yang hebat di atas pondasi yang kuat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara pengikut para sahabat yang memiliki perhatian terhadap akidah yang sahihah, yang merupakan kunci dalam kita menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.